Baswedan. Anies Baswedan harga mati. Indonesia harus bersama orang baik. Siapa kita? Sobat Anies. Siapa kita? Sobat Anies. Presiden kita Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Sebagaimana kalau kita lihat teman-teman, di berbagai lembaga survei itu sudah menunjukkan siapa tokoh-tokoh yang potensial untuk maju di 2024. Ada 3 nama yang ini masuk dalam 3 besar yang selalu menjadi perbincangan dan bahkan menjadi diskusi politik teman-teman, yaitu Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo Subianto. 3 nama itu adalah sosok yang merepresentasikan aspirasi dari warga masyarakat Indonesia. Jadi kalau nanti ada 3 tokoh ini yang maju di 2024 ini cukup bagus teman-teman. Jadi semakin banyak calon, semakin bagus juga siapa nanti yang sebenarnya dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Dan kalau kita lihat juga Ganjar Pranowo teman-teman, kemarin dalam wawancara di salah satu TV swasta yang menyatakan Pak Ganjar itu sebenarnya siap untuk maju di 2024. Dia bilang begini teman-teman, kalau untuk bangsa dan negara apapun sih yang kita tidak siap, kata Ganjar dalam keterangannya pada tanggal 18 Oktober 2022. Jadi itu ditanya oleh wartawan bahwa apakah Pak Ganjar siap, ternyata Pak Ganjar menyatakan kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap. Artinya itu Pak Ganjar siap untuk maju di 2024. Demikian juga dengan Pak Prabowo Subianto yang kemarin sudah mendeklarasikan Pak Prabowo untuk maju di 2024. Sudah siap itu Partai Gerindra teman-teman. Dan bahkan Gerindra juga sudah berkoalisi dengan PKB. Dan Pak Anies Baswedan juga begitu teman-teman. Pak Anies juga sudah menyatakan kesiapannya untuk maju di 2024. Pak Anies kemarin sudah dideklarasikan dari Partai Nasdem untuk maju di 2024. Artinya apa? Bahwa ketiga-tiganya Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo siap untuk berkompetisi di 2024. Lalu yang menjadi pertanyaan publik teman-teman, ketika Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, kenapa Pak Anies ini terlalu riskan juga? Karena selama ini Pak Anies kan dibully oleh lawan politiknya bahwa Pak Anies itu intoleran, Pak Anies itu radikal, Pak Anies tidak bisa bekerja dan sebagainya. Pak Anies itu Yaman, Pak Anies itu kadrun. Jadi bulian yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan akhirnya berefek kepada Partai Nasdem, kepada Pak Surya Paloh. Ada yang mengatakan Pak Surya Paloh kenapa mengusung Anies? Nah ini dipertanyakan oleh banyak kalangan juga. Tetapi apa jawaban Pak Surya Paloh? Pak Surya Paloh ternyata tidak akan berubah pikiran, tetap mendukung Anies, mengawal Pak Anies Baswedan di 2024. Inilah teman-teman konsistensi dari Pak Surya Paloh. Jadi sekali disampaikan oleh Pak Surya Paloh, dia tidak akan menarik kembali ucapannya, dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Nah ini kalau dipunyai oleh partai-partai lain teman-teman yang selama ini diwacanakan untuk berkoalisi, ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa seperti Demokrat dan PKS bergabung dengan Partai Nasdem. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait pernyataan Pak Surya Paloh. Beliau tidak akan mencabut perkataannya, beliau tak akan mundur, sekali mendukung Anies tetap mendukung Anies Baswedan. Kita baca berita dari Populis teman-teman. Dibilang bodoh usai usung Anies Baswedan, Surya Paloh tak gentar. Saya katakan kita tidak pernah berubah. Jadi ini ada konsistensi dari Pak Surya Paloh teman-teman. Sekali mengusung Pak Anies tidak akan mencabut apa yang beliau deklarasikan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menyadari jika langkahnya mendukung dan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden capres tak akan berjalan mulus. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Partai Nasdem bodoh telah mengusung Anies Baswedan. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon presiden yang tidak populer karena dianggap membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan.
Tutur Surya Paloh dalam pidato peluncuran Nasdem memanggil pada Senin 17 Oktober 2022. Ia juga mengingatkan seluruh kadernya jelang Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut tak akan berjalan mulus bagi partainya. Dalam perjalanan yang kita lalui, dari tahapan-tahapan yang akan berlanjut sampai nanti pemilihan yang akan datang, saya sudah mengingatkan kita semua, tidak semua perjalanan yang kita hadapkan itu berjalan semut, ujarnya. Ia mengatakan deklarasi Anies sebagai capres juga membuat sejumlah kalangan yang meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Nasdem dari pemerintahan. Menurutnya, cibiran tersebut adalah tantangan bagi partainya. Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024? Saya katakan kita tidak akan pernah berubah, saudara-saudara, ungkapnya. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan Pak Surya Paloh mengenai dukungan kepada Pak Anies Baswedan, bahwa memang tidak mudah mendukung Anies Baswedan. Namun, apa yang disampaikan Pak Surya Paloh juga tidak akan mundur, teman-teman. Bahkan ketika ditanya terkait koalisi dengan pemerintahan Pak Jokowi, beliau komitmen sampai 2024 mengawal Pak Jokowi. Itu juga tidak berubah. Jadi inilah konsistensi dari Partai Nasdem dari Pak Surya Paloh. Walaupun kemarin mendapat sindiran dari politisi PDIP mengaitkan dengan perjuangan arek-arek Surabaya di Hotel Yamato yang menyobek bendera warna biru, itu disobek teman-teman sehingga tinggal merah putih. Itu dikaitkan dengan partai yang berwarna biru karena telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, disobek. Artinya Partai Nasdem ini dianggap bukan bagian dari koalisi pemerintah. Itu adalah bagian sindiran, itu bagian dari kritikan yang diarahkan ke Partai Nasdem, sehingga ada beberapa kalangan pendukung Jokowi supaya mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan Jokowi. Ada 3 nama teman-teman kader dari Nasdem yang ini diusulkan dari pendukung Jokowi untuk dikeluarkan dari koalisi Pak Jokowi karena dianggap ini berseberangan dan telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tidak hanya itu teman-teman, berbagai politisi juga menyerang kepada Partai Nasdem yang telah mengusung Pak Anies Baswedan. Tetapi saya melihatnya ini adalah bentuk perjuangan dari Pak Surya Paloh mengusung perubahan dan perbaikan. Sama halnya dengan perjuangan yang disampaikan oleh AHY teman-teman. 2024 harus ada perubahan dan perbaikan. Dan tentu saja yang dimaksud adalah bagaimana mengusung presiden baru yang masih segar untuk maju di 2024. Dan kita juga bisa melihat bersama teman-teman, di berbagai daerah dukungan kepada Pak Anies ini juga luar biasa. Mendukung Pak Anies dengan kekuatan penuh, terutama ini di jaringan pendukung Anies teman-teman. Jadi bukan dari Partai Nasdem, tetapi jaringan pendukung Anies sudah bergerak di Indonesia. Bahkan di Papua ini juga sudah ada pendukung Anies Baswedan bergerak di Papua untuk mengusung Anies di 2024. Coba teman-teman kita lihat beberapa cuplikan pendukung Anies Baswedan yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Presiden 2024 Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies pastinya. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan harga mati. Indonesia harus bersama orang baik. Siapa kita? Sobat Anies. Siapa kita? Sobat Anies. Presiden kita Anies Baswedan. Nah itu teman-teman, pendukung Pak Anies Baswedan juga sudah menyatakan kesiapannya tetap mengawal Pak Anies Baswedan untuk maju terus di 2024. Jadi ini adalah hal yang positif bagi Pak Anies Baswedan karena didukung oleh jaringan Anies Baswedan di berbagai daerah untuk di 2024. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.